Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk Alkitab yang adalah firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami sebagai penuntun jalan hidup kami, sebagai pembimbing bagaimana kami harus hidup di dalam dunia ini. Kami adalah manusia yang sudah melawan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan boleh terus menegur kami dan menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh mengenal jalan-jalan Tuhan dan boleh kembali menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketekunan Engkau yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menerima begitu banyak anugerah di dalam Tuhan sendiri. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh menggunakan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan saja, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub, pasal yang ke-11, ayat 7 sampai 9. Kita akan membacanya bersama-sama. Ayub pasal yang ke-11, ayat 7 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Saya bacakan terjemahan versi English Standard Version. Can you find out the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? It is higher than heaven. What can you do? Deeper than Sheol. What can you know? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalimat ini adalah dari kalimat seorang sahabat Ayub bernama Zofar, salah satu sahabat Ayub yang datang untuk menghibur Ayub yang sedang mengalami penderitaan yang begitu besar. Dan kita tahu penderitaan yang Ayub lakukan atau yang dia terima bukan karena dia melakukan suatu dosa yang besar yang akhirnya Tuhan menghukum atau menegur dia sesuai dengan perbuatan dosanya. Kita tahu bahwa Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, hatinya lurus, hatinya mengasihi Tuhan, tetapi ternyata orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi banyak perbuatan dosa yang begitu keji dan begitu besar dan merugikan banyak orang, ternyata mengalami penderitaan yang sangat besar sekali. Ayub kehilangan harta, Ayub kehilangan 10 anaknya, Ayub juga mengalami sakit yang begitu parah di seluruh kulit tubuhnya, dan istrinya juga malah mengutuki dia. Nah, kemudian ketika Ayub bergumul, sedih di hadapan Tuhan dan juga sedikit mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Bukankah Allah itu adalah Allah yang maha adil? Kenapa aku menderita? Aku kan sudah sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Kenapa ikut Tuhan kau menderita? Kenapa Tuhan tetap izinkan aku menderita? Di dalam kesedihannya, dia merenung berhari-hari, dan setelah seminggu dia merenungkan, datanglah para sahabatnya untuk menghibur Ayub yang sedang mengalami pergumulan hidup dan sedang sedikit mempertanyakan keadilan Allah di mana. 3 sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar datang menghibur Ayub. Pada mulanya mereka diam dulu mendampingi Ayub, tetapi mulut mereka ternyata tidak tahan untuk memberikan kata-kata penghiburan dan juga teguran dan nasihat-nasihat. Tetapi ternyata mereka memiliki teologi yang salah ketika menghibur seseorang yang sedang menderita. Mereka percaya pada teologi pembalasan yang tradisional, yaitu doctrine of retribution. Pembalasan yang tradisional maksudnya apa? Sederhana, orang benar pasti diberkati, orang fasik pasti dihukum. Ini adalah teologi yang sangat sederhana yang memang Allah sendiri nyatakan di dalam menjalankan hukumnya di dalam covenant of work waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah Allah hanya sebatas itu saja? Hanya sebatas Allah memberkati
yang benar, yang taat, tetapi tidak memberkati yang jahat, yang tidak taat. Atau Allah juga menghukum yang fasik. Lalu ada orang-orang yang betul-betul benar tanpa kefasikan, tanpa dosa, terus Tuhan pada akhirnya tidak menghukum dia. Padahal kita tahu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah sehingga sahabat-sahabat Ayub, baik Elifas, Bildad, dan Zofar, mereka menyimpulkan bahwa kamu Ayub mengalami penderitaan begitu besar, masalah begitu besar dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kehidupanmu sendiri, kesehatan tubuhmu sendiri, maka berarti ada dosa yang kamu lakukan. Ada dosa yang belum kamu akui. Bertobat Ayub. Ya, kamu harus sadar, bertobat. Di sini Zofar adalah seorang sahabat yang bicara sangat keras kepada Ayub. Dia bicara terlalu banyak. Dia juga menyombongkan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah. Saya nggak bersalah nih, nggak pernah alami kesulitan seperti Ayub. Lalu menegur Ayub, berarti kamu lebih berdosa dari saya. Dan bahkan dosa kamu tuh jauh lebih besar. Karena buktinya kamu begitu menderita, luar biasa. Lalu muncullah ayat yang barusan kita baca dari Zofar. Dari pemahaman yang salah tentang penderitaan, tetapi dia punya pemahaman yang benar tentang Allah, yaitu apa? Allah itu tak terpahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Allah itu transenden, tak terjangkau oleh kita sebagai manusia ciptaannya. Dia pencipta. Nah di sini Zofar menyatakan doktrin Allah yang benar. Ayub, kamu gak mungkin ngerti deh tentang Tuhan. Tetapi justru Zofar mengaplikasikannya secara salah kepada Ayub. Bahwa tetap menyatakan bahwa kamu ada salah Ayub. Bahwa penderitaan itu karena dosa kamu. Dan kamu tidak mengerti bukan? Karena Allah memang sulit dimengerti. Allah itu tak terjangkau pikiranmu. Kamu harus bertobat, minta ampun. Padahal Ayub tidak lakukan kesalahan atau dosa yang membuat Allah itu menghukum dia atau mengizinkan penderitaan seperti itu. Jadi Zofar menghakimi secara tidak adil dan di sini Zofar justru tidak berempati kepada Ayub dan malah menghakimi dia secara sembarangan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari perkataan Zofar ya, kita bisa melihat ada doktrin Allah yang akan kita renungkan pada hari ini. Salah satu doktrin sistematika dasar dalam mempelajari iman Kristen adalah pertama-tama kita mengenal Allah, doktrin tentang Allah. Zofar memilikinya. Tetapi orang yang memiliki pengenalan akan Allah yang benar, mengaplikasikannya belum tentu benar. Allah Maha Tahu. Terus kita mengaplikasikan hidup dengan kesadaran bahwa Allah itu Maha Tahu itu seperti apa? Kita belum tentu bisa. Kita bisa salah menerapkan doktrin yang kita miliki, padahal itu sungguh-sungguh benar. Seperti Zofar kepada Ayub ya. Nah, di dalam istilah lainnya, doktrin Allah ini adalah teologi proper. Ya, teologi proper di dalam istilah teologi itu berarti mempelajari atau mengenal Allah sendiri. Apa sih hakikat Allah? Apa sih pekerjaan Allah? Siapakah Allah itu? Sifat-sifat Allah itu seperti apa ya? Kita tuh diciptakan oleh Allah, siapakah Allah yang menciptakan kita ini? Nah di sini adalah doktrin Allah, doktrin dasar di mana sebenarnya begitu banyak orang tidak mengenal Allah karena sudah jatuh dalam dosa. Makanya Paulus di dalam kitab Roma mengatakan semua orang itu sudah menyeleweng, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Pikirannya sudah tercemar dengan dosa. Mereka tidak ada yang mencari Allah saja tidak mau, apalagi mengenal Allah. Mereka nggak peduli dengan Allah. Mereka sudah melanggar Allah dan juga menjauhi Allah. Itu manusia berdosa. Maka di satu sisi adalah puji Tuhan, adalah ucapan syukur kalau kita pada akhirnya mau mengenal siapakah Allah itu. Sekalipun orang tersebut belum Kristen. Orang-orang Kristen saja begitu banyak salah mengenal Tuhan. Salah mengenal siapakah Allah tersebut. Banyak orang Kristen juga salah terhadap pemahaman doktrin Allah. Allah itu satu, tapi berubah-ubah jadi Yesus, jadi Roh Kudus. Padahal yang kita kenal satu Allah, tapi tiga pribadi yang setara di dalam kemuliaan, di dalam otoritasnya. Orang Kristen pun seringkali terjebak dalam pemahaman Allah yang salah. Tetapi juga, sekalipun kita sudah mendapatkan anugerah memiliki pemahaman Allah yang benar, mengaplikasikan pemahaman itu pun belum tentu kita bisa dengan tepat. Kita semua membutuhkan anugerah Allah sendiri. Teologi proper juga membahas pekerjaan-pekerjaan Allah itu seperti apa.
Karena dari pekerjaan seorang pribadi, kita bisa mengenal siapakah dia. Pekerjaannya. Kita mengenal seseorang itu bisa dengan perkataannya, bisa dengan perbuatannya, bisa dengan sifat-sifatnya, bisa dengan hakikatnya itu apa ya. Manusia hakikatnya apa? Definisi manusia apa? Makna hidup manusia apa? Definisi Allah itu seperti apa? Nah, di sini kita belajar mengenal pribadi itu lewat sifat-sifat dia sendiri dan karyanya seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di sini ada yang suka matematika, ada yang suka menghitung. Ya, hitungannya sangat cepat dibandingkan dengan orang lain. Bahkan kemampuan seperti itu pun ya dijadikan lomba. Ya, lomba diatur oleh para juri dan para panitia untuk akhirnya cepat-cepatan menghitung sesuatu dan mengungkapkan hasilnya. Tetapi kita pernah menghitung nggak sifat-sifat Allah itu ada berapa? Atau sifat-sifat pasangan kita deh. Kita tuh punya pasangan, suami atau istri kita, atau anak kita, atau teman kita deh, atau pacar kita, atau orang tua kita. Kita tahu nggak sifat mereka itu seperti apa? Seringkali kita pun sulit untuk menyebutkan sifat mereka, dan kita hanya bisa menyebutkan nggak lebih dari 10 jari. Dia baik, semuanya baik lah ya. Dia berdosa, semua juga manusia berdosa gitu ya. Tapi sifatnya apa gitu ya? Yang menonjol, nah itu yang kita ingat. Dan kemudian ketika di dalam merenungkan khotbah ini, saya pun bertanya-tanya sebenarnya kita kok susah ya mengenal Allah. Sebenarnya sifat-sifat Allah itu ada berapa? Nah, ketika kemudian saya searching ya, teolog-teolog pun tidak berani menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada jumlahnya 100 misalkan. Atau 70, atau 20. Ada agama tertentu menyatakan sifat Allah yang perlu kita pelajari itu 20 sifat. Terus kemudian bagaimana kita mengenal Allah itu kalau kita tidak tahu sifat-sifatnya? Kita juga tidak hafal kan? Kita nggak selalu menghafal Allah itu berdaulat, Allah itu maha kasih, Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Kita nggak selalu menghafal itu. Kadang-kadang kita bisa rasa Tuhan kok kayak nggak adil ya. Seperti Ayub, seperti para sahabatnya. Tapi pasti Tuhan adil. Nah, bagaimana menerapkan pemahaman yang benar tentang Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidaklah mudah. Tetapi yang pasti Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyatakan bahwa sifat Allah itu begitu banyak. Begitu banyak. Sampai tak terhitung dan memang kita tidak bisa menghitung sifat-sifat Allah itu ada berapa. Karena dia tidak terbatas. Ya, sekalipun kita pandai menghitung sesuatu, ada satu hal yang tidak bisa kita hitung yaitu kasih Allah, sifat-sifat Allah begitu banyak. Sebenarnya kita dapat mengakui sifat-sifat Allah itu tak terhitung karena memang dia tidak terbatas. Namun sifat Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita menerima sifat-sifat Allah. Kita mewarisi sekalipun tidak sempurna. Allah itu maha kasih, kita itu kasih saja. Allah itu maha adil, kita tuh adil saja. Kita nggak sesempurna Allah di dalam sifat-sifatnya ya. Tetapi seringkali ada beberapa sifat yang muncul dalam kehidupan kita yang sehari-hari yang dapat menggerakkan manusia dan juga membuat manusia itu berpikir tentang siapakah Allah, yaitu bicara soal sifat kasih dan keadilan. Ini adalah hal yang sangat umum, tapi seringkali kita lupa juga. Setiap manusia yang Tuhan anugerahkan begitu banyak anugerah umum, hati nurani, manusia itu punya kasih. Ya minimal kasih kepada keluarga, ya kasih kepada sesama, kasih kepada diri. Ya kita sehari-hari mengasihi sesuatu. Cuma masalahnya mengasihi dengan cara yang benar, cara yang tepat atau tidak ya. Kita juga mau ada keadilan. Yang benar tuh seperti apa? Yang tepat itu seperti apa? Adil dong. Saya sudah kerja berat misalkan di dalam perusahaan seperti itu ya. Spesifikasi pekerjaannya begitu sulit, begitu khusus. Ya adil dong kalau memang bayarannya upahnya lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang sederhana. Yang tidak memerlukan kualifikasi yang banyak. Seperti itu. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kasih juga kepada banyak orang. Sampai di dalam penginjilan itu dijelaskan ya. Kalau sifat kasih itu ibarat seorang kakek atau nenek terhadap cucunya. Ya cucunya semua langsung dikasihi, nggak pernah dimarahin, dibeliin barang karena menunjukkan terlalu fokus sifat kasih tetapi lupa keadilan.
Tapi kalau ke orang tua, wah anak itu jadikan bahan keadilan gitu ya. Dimarahin, ditegur, ya, diatur, sehingga anak-anak atau cucu itu kok senangnya sama kakek dan nenek ya. Karena dia fokus kepada kasih. Tetapi kalau sifat adil biasanya itu muncul seperti polisi. Ketika ada polisi kita nggak seneng kan ya. Langsung, oh iya ada bapak polisi, sayanya pengen foto bareng dia gitu ya, ketemu. Enggak, waktu kita di pinggir jalan, polisi lagi razia, wah takut, ada salah nggak ya? STNK bawa nggak? SIM bawa nggak? KTP bawa nggak? Seolah-olah adil itu berarti menakutkan. Ada sesuatu hal yang bisa dihukum kepada pelanggar-pelanggar hukum. Hanya di dalam penginjilan kita menyatakan kasih Allah. Allah itu seperti apa sih? Oh, Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil. Allah yang mengasihi adalah Allah yang ingin mengampuni dosa, ingin menyelamatkan kita. Ini benar. Tapi Allah yang adil adalah Allah juga yang menghukum dosa, yang mau juga memasukkan manusia ke neraka karena keadilannya, karena kekudusannya. Lalu bagaimana mengenal Allah yang kasih dan Allah yang adil? Seringkali bertentangan. Dan akhirnya kita jelaskan bahwa kasih dan keadilan Allah itu betul-betul sungguh-sungguh dinyatakan hanya di dalam pengorbanan. Pengorbanan siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib ada kasih Allah. Di atas kayu salib juga ada keadilan Allah. Nah, kita biasa mengenal sifat-sifat Allah yang muncul sehari-hari dalam kehidupan kita tuh tentang kasih, tentang keadilan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau fokus hanya kepada kasih, lupa keadilannya. Fokus kepada keadilan, lupa kasihnya. Ini bahaya sekali. Kita harus mengenal Allah secara seimbang dan juga mempraktekkan pengenalan akan Allah itu secara seimbang juga di dalam dunia ini. Itulah kesulitan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Lalu kita lihat lagi Mazmur 139 ayat 1-18. Kita baca bersama-sama ya. Ini juga menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Mazmur 139 ayat 1-18, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama seluruh ayatnya ya. Kita akan melihat sifat-sifat Allah yang muncul dalam Mazmur 139 ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menenggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Nah, kita lihat ayat 17, di sini Daud mengatakan, betapa sulitnya pikiranmu, Tuhan. Ya Allah, betapa besar jumlah pikiran-pikiran Tuhan itu. Nah, dari Mazmur 139 ini biasanya ya, para pengkhotbah, orang-orang Kristen ini mau menunjukkan tentang 3 sifat Allah yang omni, yang maha, ya. Omni
omnipresence, omnipotent, omniscience. Omnipresence berarti maha hadir, di mana-mana Allah ada. Omnipotent berarti Allah itu maha kuasa. Allah itu punya kuasa yang begitu besar. Omniscience berarti Allah itu maha tahu. Tuhan itu segalanya tahu, maka pikiran itu begitu banyak di dalam pikiran Allah. Allah itu maha tahu. Nah, ketika kita merenungkan tadi ya, sifat Allah yang kasih, adil, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Sebenarnya bagaimana kita mengklasifikasikan sifat-sifat Allah tersebut? Sehingga Louis Berkhof, ya seorang teolog reform, itu membagi tentang sifat Allah. Sifat Allah begitu banyak, tetapi bisa kita bagi dalam dua klasifikasi. Satu adalah sifat yang Dia bagikan kepada kita, satu adalah sifat yang tidak Dia bagikan kepada kita. Satu yang ada di ciptaan, satu yang tidak ada di ciptaan. Yaitu atribut Allah atau sifat Allah yang dikomunikasikan pada kita atau tidak. Nah, kalau ambil contoh tadi ya yang saya bahas, kasih dan keadilan berarti ini adalah sifat yang dikomunikasikan kepada kita. Kita manusia punya kasih dan keadilan. Tetapi untuk kemahahadirannya, kemahakuasaannya, kemahatauannya, itu tidak dikomunikasikan kepada kita. Dia tidak memberikan sifat itu karena Dia pencipta. Dia beda dengan ciptaan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara dalam khotbah ini kita akan merenungkan tentang satu sifat Allah yang seringkali diabaikan oleh banyak orang dan juga tidak dianggap penting, yaitu adalah sifat Allah yang misterius. Sifat Allah yang tidak dapat kita pahami. Sifat Allah yang begitu jauh. Sifat Allah yang transenden, sifat Allah yang kebenarannya tersembunyi dan tidak dapat dijangkau oleh manusia yang terbatas seperti kita. Bahasa Inggrisnya adalah God who incomprehensible. Allah yang tak terpahami. Dan ini adalah Allah kita. Dan memahami Allah yang tak terpahami adalah pemahaman tentang Allah. Adalah pengenalan akan Allah. Allah itu memang tak terpahami oleh kita. Maksudnya bagaimana? Apakah betul-betul kita tidak bisa memahami Allah? Bukan maksudnya kita tidak bisa memahami Allah sama sekali, melainkan kita bisa mengenal Allah, memahami Allah sejauh Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Dan ada yang Dia tidak wahyukan, ada yang Dia tidak beritahu kepada kita, di situ kita harus mengaku bahwa saya tidak tahu. Itu misteri Allah. Dan saya tetap akan taat kepada Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat agama-agama dunia, kita sudah belajar di dalam filsafat, di dalam teologi bahwa ada 3 agama yang mengakui bahwa diri mereka menerima wahyu dari Tuhan, menerima penyataan dari Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah bicara sama mereka. Allah berkomunikasi dengan mereka. Allah bukan Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang hadir dalam ciptaannya dan bersuara dan mau dimengerti, mau dipahami, mau dikenali oleh manusia ciptaannya. Yaitu adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sehingga orang-orang ya sangat mudah dan mau juga percaya kepada agama-agama ini karena ini adalah menjelaskan tentang Allah yang mewahyukan dirinya. Ya, banyak orang setuju dengan pemahaman-pemahaman dari 3 agama ini. Karena Allah memperkenalkan dirinya seperti kita memperkenalkan diri kepada teman kita. Siapa namanya? Orang itu mengatakan nama saya A, itu dia mewahyukan sesuatu kepada kita. Ada hal yang kita tidak tahu, tapi ketika kita diberitahu, kita menjadi tahu dan mulai bertumbuh dalam pengetahuan atau pengenalan itu sendiri. Agama Yahudi adalah agama mulai sejak Abraham dipanggil Tuhan ya, tahun 2000 sebelum Masehi. Ya, 2 abad, ya abad 20. Abad 20 sebelum Masehi. Itu Abraham dipanggil Tuhan. Nah, kemudian agama Kristen muncul yaitu abad pertama, yaitu ketika Yesus Kristus Allah menjadi manusia dan akhirnya orang-orang mengikut Yesus karena Yesus adalah Mesias, Dia adalah Allah, Dia adalah utusan Allah yang menggenapi perjanjian lama dan juga menggenapkan seluruh nubuatan dan akhirnya menyatakan suatu hukum kasih, ya perjanjian baru. Nah, kemudian Islam itu abad ke-7. Muhammad terima wahyu tahun 610 Masehi. Dari urutannya kita lihat ya, Yahudi, Kristen, Islam
Ini agama wahyu, ini berarti Allah itu dapat dikenal lewat firman-Nya, lewat wahyunya. Nah, agama yang sifatnya non-wahyu tetap percaya bahwa Allah itu dapat dikenal tetapi lewat usaha manusia atau lewat alam ciptaan Tuhan. Bukan langsung ngomong sama Tuhan atau Allah itu ngomong sama dia. Ini agama non-wahyu. Selain agama Islam, Kristen, Yahudi, itu disebut dengan agama non-wahyu. Mereka sendiri jadi Allah, atau mereka buat dewa sendiri, lalu mereka dapat mengenal dewa-dewa itu dari diri mereka sendiri, bukan dari dewa itu ngomong sama dia kayak gitu ya. Nah, kita percaya bahwa kekristenan adalah agama pewahyuan yang pertama. Sejarah Kristen adalah sejarah Yahudi. Tetapi kita percaya perjanjian baru juga. Maka kita pun mengikuti agama Yahudi pada awalnya, tetapi akhirnya terpisah karena ada Yesus Kristus, dan kita percaya Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Allah itu ketika dia mau dikenal oleh kita, dia justru menunjukkan sifat yang berbeda dengan yang tadi. God who incomprehensible menjadi God who comprehensible. Allah yang dapat kita kenal, kita sadari, kita jangkau. Yaitu ketika Allah menyatakan sifatnya, aku ini dekat dengan kamu. Aku ini mau ngomong sama kamu. Aku ini mau menyatakan perasaanku kepadamu. Allah yang hadir, yang bekerja, yang berelasi di dalam ciptaannya. Dan bahkan kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah itu rela jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus dulunya tidak punya natur manusia, tetapi di dalam sejarah, di dalam waktu Tuhan yang kairos tersebut ya, di situ Yesus mengambil natur manusia, natur Allahnya tetap ada. Bukan saling mematikan kayak gitu ya. Yesus tetap Allah, dia ambil natur manusianya tetap ada. Dan itu selama-lamanya sampai sekarang, Yesus di surga dengan dua natur itu, natur Allah maupun natur manusia. Ini menunjukkan apa? Natur Allah, Yesus mau memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu memang tak terjangkau oleh kita. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya sebagai manusia, kita bisa lihat juga Allah itu adalah Allah yang ingin dekat dengan kita. Allah yang bisa kita jangkau juga sejauh Tuhan mewahyukan dirinya pada kita. Apakah seolah-olah Tuhan itu kontradiksi? Dia satu sisi mewahyukan dirinya, satu sisi juga dia menyembunyikan dirinya? Tidak, ini adalah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang seperti demikian. Allah yang bisa kita kenal, Allah juga yang tidak bisa kita kenal. Di sini kita mengenal Allah kita yang misterius seperti ini ya. Nah, ketika kita menyadari Allah yang begitu tidak bisa kita kenal, yang begitu jauh dan misterius ini, kita harus sadar bahwa ada jarak antara pencipta dan ciptaan yang tidak mungkin ciptaan itu bisa melaluinya. Manusia tidak mungkin menjadi Allah. Allah mungkin saja jadi manusia dan sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah bisa jadi manusia. Ada tujuan tertentu ya, keselamatan. Tapi manusia jadi Allah untuk apa? Tidak bisa. Tidak perlu kita menjadi Allah karena kita adalah manusia yang diciptakan. Ada jarak yang tak terseberangi antara pencipta dan ciptaan. John Calvin, seorang reformator asal Prancis, mengatakan finitum non capax infinitum. Finitum itu yang terbatas, yang fana, tidak dapat memahami yang tidak terbatas. Maka kalau kita ya punya ekspektasi yang berlebihan, yaitu saya mau mengenal Allah semua-muanya. Tidak ada yang saya tidak tahu tentang Allah, kita ingin jadi Allah. Karena itu berarti mau memiliki sifat Allah yang maha tahu. Kan tahu semuanya. Sebenarnya tidak bisa ya, kita terbatas itu tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Maka sangat unik ketika kita tubuh yang begitu terbatas ini, terbatas ruang dan waktu, otak kita juga yang seukuran bola yang begitu kecil, lalu kita ini bisa memahami Allah yang begitu besar. Itu suatu anugerah yang begitu besar. Kita sebenarnya nggak bisa menampung yang tidak terbatas. Roh Kudus mau masuk dalam hati kita. Ya, kita pun berada di dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Itu adalah suatu anugerah yang begitu besar. Karena Allah tak terbatas dalam keberadaannya, dia juga kekal. Sedangkan kita terbatas dalam waktu dan ruang,
maka pengenalan kita tentang Allah itu tidak pernah komprehensif. Ya, kita nggak pernah komprehensif mengenal Allah. Karena kita terbatas ruang dan waktu ya. Tetapi kita dapat menikmati pengenalan kita tentang Allah itu secara aprehensif. Ini lawannya komprehensif ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu aprehensif berarti apa? Pengenalan secara awal. Oh kita tahu sifat-sifat Allah seperti apa. Ya kesan terhadap sesuatu, nggak terlalu dalam gitu ya. Tetapi pengetahuan yang komprehensif tentang Allah, mengetahui seluruh dalamnya kasih Allah itu kita nggak mampu. Makanya Paulus kan seringkali katakan betapa lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Allah itu. Kita nggak bisa mengerti sedalam-dalamnya Allah yang maha kasih itu seperti apa sih. Kita hanya sebatas melihat kasih Allah yang kita rasakan. Misalkan ambil contoh ya, yang kita tidak bisa mengerti adalah lagu Why Have You Chosen Me? Kenapa ya Tuhan pilih saya untuk diselamatkan masuk surga di antara begitu banyak orang yang hidupnya kelihatannya lebih baik dari saya, dosanya tidak sebesar saya. Maka lagu itu, Tuhan kenapa ya kamu pilih saya untuk bisa diselamatkan? Menjadi orang Kristen, percaya Yesus, tapi orang lain di luar sana kok nggak percaya Yesus? Berarti kan masuk neraka kan? Ini kita nggak bisa mengerti, gimana? Jawabannya kita berusaha mengenal Tuhan, jawabannya adalah ya Tuhan berdaulat. Dia berhak memilih yang dia pilih. Dia berhak rela memberikan anugerah kepada dia yang berbelas kasihan kepada orang tersebut. Hanya sebatas itu. Tapi kemudian kita mikir lagi bagaimana logikanya gitu ya. Kita sampai pada tahap kita memang nggak ngerti. Tapi yang kita mengerti adalah segala sesuatu berjalan di dalam sifat-sifat Allah yang maha adil, yang demi kemuliaan Allah sendiri. Nah di sini kita pegang hal-hal yang pasti, hal-hal yang benar, supaya kita sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Bahkan kalau kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang Allah pun tidak akan lakukan, atau dalam tanda kutip, tidak mampu dia lakukan. Ini bicara soal kemahakuasaan Allah. Apa sih hal-hal yang tidak mampu Allah lakukan? Ada teman saya di sekolah waktu itu SMP, ya kelas SMP itu mengatakan, kalau Allah itu bisa nggak membuat batu yang dimana dia tidak bisa mengangkat batu itu sendiri? Jawabannya bagaimana? Kalau dia mengatakan tidak bisa, berarti Allah kurang maha kuasa. Kalau dia mengatakan bahwa, atau kita mengatakan bahwa Allah bisa dong, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa juga. Nah dari mana kita bisa mengenal kemahakuasaan Allah? Nah maka sifat-sifat Allah ini tidak bisa kita pahami dalam satu aspek saja. Maha kuasa berarti boleh melakukan segala sesuatu sekalipun tidak adil dan tidak tepat. Tidak bisa ya. Ya Tuhan tetap bisa ya membuat batu yang begitu besar yang sampai dia tidak bisa angkat, tapi dia tidak akan melakukannya. Karena itu bertentangan dengan sifatnya sendiri. Itu berarti ada hal di atas dia. Ada hal yang lebih besar dari dia. Dia nggak bisa lakukan itu. Dia nggak perlu lakukan itu. Atau kalau teolog lain mengatakan, apakah Tuhan bisa membuat Tuhan kedua? Tidak bisa juga. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan kedua, berarti dia seketika itu juga tidak menjadi Tuhan dan Tuhan yang kedua itu jadi Tuhan. Ada hal di mana Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu, meskipun dia maha kuasa. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pikir ya saat ini kita sudah rajin baca Alkitab, saya sudah tahulah tentang Tuhan itu seperti apa. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah baca Alkitab setiap hari, saya sudah tekun dalam melayani Tuhan. Lalu kita pikir kita sudah cukup. Tetapi ketika kita masuk surga, kita baru tahu usaha kita di bumi itu ternyata sangat sedikit untuk bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Di surga pun kita tidak bisa mengenal Allah sepenuh-penuhnya. Di surga pun ada proses bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena di surga pun kita tetap manusia yang terbatas. Bukan kita jadi Tuhan ketika kita masuk surga. Maka di dalam kemuliaan surgawi pun kita akan belajar memahami tentang Tuhan itu jauh lebih lengkap daripada yang kita pahami sekarang, tetapi tidak sekomprehensif sepenuhnya. Nah, inilah Tuhan kita. Tuhan kita memang ajaib. Nah, kalau kita melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam meta narasi Alkitab, kita tahu ada 4 tahap kan.
metanarasi Alkitab atau garis besar kisah di dalam Alkitab, yaitu creation, fall, redemption, consummation. Nah, kita sudah mempelajari creation, ada kejatuhan manusia dalam dosa, ada penebusan di dalam Kristus, lalu terakhir adalah pemuliaan. Kita pikir ketika kita masuk ke pemuliaan, tahapan yang terakhir, berarti kita sudah sempurna. Kan dapat tubuh kemuliaan, tubuh yang lebih sempurna. Tetapi sebenarnya tetap kita adalah manusia yang terbatas. Kita lupa akan hal itu. Jadi di surga pun kita tetap makhluk ciptaan Tuhan yang sudah dimuliakan dan tidak bisa lakukan dosa, tetapi kita akan terus belajar mengenal Allah di surga nanti. Belajar taat kepada Allah dan itu sifatnya kekal. Ini pun kita nggak tahu seperti apa surga yang akan kita hadapi nanti ya. Sekalipun Allah itu ada sisi kemisteriusannya, nah jangan sampai terjerumus terhadap sikap yang salah. Orang-orang yang belajar mengenal Allah, Allah kan sulit kita kenal kan. Allah itu jauh, nggak tahu ada di mana. Akhirnya jatuh ke dalam kepercayaan-kepercayaan yang salah yang muncul, yaitu sikap skeptis. Udahlah, nggak peduli lah, nggak usah belajar tentang Allah kan memang tidak bisa dipahami kan. Akhirnya skeptis, ragu, mempertanyakan kebenaran, meragukan kebenaran, meragukan sifat-sifat Allah, akhirnya nggak mau belajar lagi. Itu skeptis ya. Udahlah, nggak usah kita pelajari tentang Allah. Allah kan sulit dimengerti ya. Tapi ada juga yang memiliki kepercayaan yaitu agnostik. Ya, orang yang tidak tahu apakah Allah itu ada atau tidak. Karena Allah itu misterius, Allah itu tidak mudah dipahami, bahkan tidak terjangkau oleh manusia. Ya udah saya percaya Allah ada, tapi Allah itu tidak bisa saya kenal. Nggak peduli lah. Padahal Allah itu memiliki sifat juga yaitu mewahyukan dirinya. Nah itulah yang kita kejar. Kita dapat memahami Tuhan sejauh Tuhan mewahyukan dirinya. Ini yang perlu kita ingat. Sehingga ketika kita mengingat kalimat ini, kita tahu bahwa kita ini terbatas. Ya, kita tuh nggak bisa mengenal Allah sepenuhnya. Allah lah yang mengenal kita secara komprehensif. Kita mengenal Allah itu secara aprehensif saja. Sebagian kecil tentang Allah. Pecahan-pecahan tentang Allah. Tentang kebenaran Allah. Nah, kita terus belajar kitab suci ya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Nah lalu apa sih pentingnya kita tidak dapat memahami Allah? Kebenaran ini ya. Allah yang incomprehensible, Allah yang tidak dapat kita pahami. Fungsinya apa? Ya, apa sih fungsi kemisteriusan Allah yang tidak bisa kita pahami ini? Ada 3 fungsi setidaknya ya yang kita bisa renungkan. Yang pertama adalah kita akhirnya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu tak terbatas, Tuhan itu tak terjangkau oleh manusia ciptaannya. Dan kita bisa menghormati dia. Karena apa? Sisi kemisteriusannya. Sisi ketidakmengertian kita terhadap Allah. Wah Allah ya Allah. Kita ini manusia saja. Ya kita nggak bisa sombong ya. Allah kita adalah Allah yang kita bisa kenal sekaligus tidak dapat kita kenal. Dapat kita kenal sejauh Allah mewahyukan dirinya. Tidak dapat kita kenal karena Allah tidak mewahyukan dirinya. Lalu yang kedua, kenapa fungsi kemisteriusan Allah ini penting bagi hidup kita? Karena kita bisa memahami Allah seadanya, apa adanya, termasuk bagian Allah yang tidak dapat dipahami. Nah, ini adalah pengenalan kita. Lalu ketiga, kita juga bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk yang bergantung kepada Dia. Karena Dia sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita dari Ulangan 29 ayat 29. Ayat terakhir ya. Di dalam khotbah ini Ulangan 29 ayat 29. Ini biasanya digunakan oleh kita yang mau mengagumi Allah yang misterius itu ya. Tapi bukan pada akhirnya menjadi alasan kita tidak belajar mengenal Allah ya. Mari kita baca Ulangan 29 ayat 29 bersama-sama. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Tuhan sudah memberikan wahyunya secara cukup kepada kita. Tuhan yang mewahyukan dirinya tentang siapakah Dia dan pekerjaan Dia seperti apa, itu sudah sangat mendorong kita, memberikan bahan bakar kepada kita untuk melakukan 10 hukum Taurat. Itu menjadi dorongan yang besar. Allah yang kita kenal itu. Allah yang sifatnya dikomunikasikan ataupun tidak, yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita alami, itu mendorong supaya kita
taat di hadapan Tuhan. We can know God truly, but we cannot know Him exhaustively. Ya. Kita tidak bisa mengenal Allah secara menyeluruh, tetapi kita bisa mengenal Allah dengan benar. Itu yang kita kejar. Tuhan, berikan aku pengenalan akan Allah yang benar. Salah satunya adalah kemisteriusan Allah ini. Allah itu tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Tetapi Allah itu kita dapat pahami sejauh Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Sehingga kita mengenal sifat Allah yang tersembunyi, tetapi sifat Allah juga yang terbuka. Sifat Allah yang rahasia, tetapi sifat Allah juga yang diwahyukan, dinyatakan. Yang sungguh-sungguh Dia menyatakan dirinya. Mari kita sama-sama mengenal Allah kita yang ajaib ini. Bahwa kita mengakui bahwa ada hal yang kita tidak tahu tentang Allah, ada juga yang kita tahu. Dan yang kita tahu adalah seizin Tuhan Dia mewahyukan dirinya. Dan seizin Tuhan Dia mewahyukan dirinya, itulah yang kita terus berusaha bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Pengenalan akan Allah di dalam sehari-hari hidup kita. Kita terus mau rindu pengenalan akan Allah Tritunggal. Kita terus mencari wajah Tuhan. Kita kejar pengenalan akan Allah yang diwahyukan, tetapi kalau pada akhirnya memang ada pengenalan akan Allah yang misterius, kita hanya bisa menengadah ke langit dan mengatakan, aku kagum kepada Engkau. Dan aku sadar aku manusia saja. Aku tidak dapat memahami Engkau sepenuhnya. Yang memang tersembunyi, biarlah tersembunyi. Tetapi yang memang dibukakan untuk kita, maka kita mau kerjakan, kita mau cari tahu, kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang melampaui pikiran kami, Allah yang transenden, Allah yang tidak mampu kami jangkau sepenuhnya. Tapi kami bersyukur juga bahwa Engkau adalah Allah yang mewahyukan dirimu kepada setiap kami untuk kami kenal. Dan disitulah kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh mengenal siapakah Tuhan di dalam pertolongan dari Tuhan sendiri lewat Yesus Kristus. Kami mau Tuhan di dalam menghabiskan hidup kami di dalam dunia ini yang entah berapa tahun lagi, kami mau semakin mengenal Engkau. Nyatakanlah dirimu kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin kagum, semakin hormat, semakin terdorong untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa hidup menyenangkan Tuhan saja. Sifat-sifat Allah yang Kau sudah berikan kepada kami, kiranya kami boleh mengembangkannya, kiranya kami boleh menjadi saksi Tuhan melalui sifat-sifat yang boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, jikalau kami merasa sombong sudah mengenal Tuhan. Padahal kami bisa mengenal Tuhan itu hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan saja. Berkatilah setiap kami Tuhan, ajar kami untuk mengenal Tuhan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.